الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan 26 hari ibadah puasa, dan malam hari ini adalah malam 27. Di Mekah para ulama bersepakat ya malam 27 itu Lailatul Qadar, walaupun tidak ada ketentuan seperti itu dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih rasional, itu sepertinya lebih layak itu malam 27, karena kita sudah mendidik dan melatih diri kita menjadi orang yang baik dengan puasa ini sudah hampir sebulan. Oleh karena itu ada seorang ustadz saya mengatakan, kalau kamu setiap malam berdoa, beribadah serius setiap malam, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Bagi kita saudara, yang penting adalah kita selalu berusaha dan optimis ya. Nah, malam hari ini saya anjurkan yang sehat nanti malam ikut Qiyamul Lail ya. Berdoa yang serius dan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersalawat, kemudian tidak membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Ini mahal sekali waktu ini ya. Waktu Ramadan ini mahal sekali. Saudara-saudara, sebenarnya tidak salah kalau dikatakan ibadah puasa ini sebenarnya membentuk karakter, membentuk akhlak. Ulama ada yang mengatakan bahwa Ramadan ini madrasatu thalathina yauman. Ini sekolah 30 hari ini. Kita bukan hanya dididik oleh Ramadan, tapi juga dilatih ya. Dididik, dilatih supaya bisa lebih baik dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran, Rasulullah itu punya kebaikan yang menyeluruh ya. Semua yang namanya baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga ada seorang ulama, Abu La'la Al-Maududi dari Pakistan, itu menulis buku yang berjudul The Prophet of Islam, Nabi orang Islam, begitulah, Nabi Islam ya. Dia kesulitan untuk menceritakan kebaikannya Nabi ini, lalu dikatakan all excellences have been blended into one personality. Ini yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang namanya istimewa itu terakumulasi pada dirinya, sehingga yang dipuji oleh Allah dari kebaikan-kebaikan Rasulullah itu adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, yakni Muhammad SAW, adalah orang yang berada di atas akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajati as-sha'im al-qa'im. Allahu akbar. Seorang beriman itu kalau bisa membangun dalam hidupnya akhlak yang mulia, dia bisa melampaui orang-orang yang ibadahnya tekun, sholatnya tekun. Sekolah kita ini, maksud saya sekolah kita ini Al-Hikmah ya. Sekolah Al-Hikmah itu tagline-nya mendidik murid-muridnya berbudi dan berprestasi. Jadi berbudi dulu, akhlak ini, lalu berprestasi. Kalau orang pandai, jenius, menjadi ulama, menjadi pakar, profesor terkenal di dunia, tapi akhlaknya tidak baik,
Nggak mungkin disenangi orang. Nggak usah jauh-jauh. Anda ketemu dengan seorang misalnya ahli Al-Quran, tapi kalau ngomong berbohong misalnya, atau tidak menepati janji, kita nggak senang. Itu akhlak kita. Maka saudara-saudara, yang membuat orang ini bisa mulia itu adalah akhlak, dan akhlak ini harus dibina dari ibadah. Maka kita harus bertanya nanti pasca Ramadan ini, apakah saya dan Anda ini berubah apa enggak, atau sama? Sebab kita sudah berlatih sebulan ini ya, akhlak saya, akhlak Anda ini berubah atau sama saja, atau barangkali sama juga seperti sebelumnya atau lebih jelek. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara, mari kita manfaatkan hari-hari terakhir ini untuk mengoptimalkan ibadah supaya lulus, dan minta kepada Allah supaya diampuni kesalahan-kesalahan yang sudah lewat ini. Ibadah-ibadah yang kurang serius ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti dinyatakan sebagai yang lulus, begitu. Min alamat qabulil al ibadat al hasanatu ba'daha. Jadi salah satu tanda ibadah kita itu makbul, diterima oleh Allah, memproduksi kebaikan-kebaikan yang lain. Itu tandanya. Jadi kalau biasanya sebelum Ramadan kita jarang ke masjid, nah sekarang sudah tarawih, dan masjid di sini masya Allah tarawihnya masih penuh. Saya kan keliling ke beberapa masjid ini. Kemarin ada salah satu masjid sudah tinggal 3 shaf aja, apalagi subuhnya ya. Di sini masya Allah ini. Mudah-mudahan dapat husnul khotimah dan lailatul qadar semuanya insya Allah. Maka saudara-saudara, mari kita maksimalkan ibadah kita dalam beberapa hari ini, dan kita bangun akhlak-akhlak yang mulia dengan bukan saja berkeinginan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, tapi juga berdoa dan berzikir. Berdoa itu penting saudara ya. Bahkan dikatakan doa itu adalah mukhul ibadah. Laisa say'un akrama indallahi minad du'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sisi Allah yang lebih mulia dari doa. Dan doa itu disebut mukhul ibadah, lubbil ibadah. Doa itu adalah bagian yang paling utama dari ibadah. Tidak ada ibadah yang tidak pakai doa. Maka kalau kita itu berdoa, jangan lupa bahwa doa itu tidak hanya minta saja. Memang berdoa itu kita minta kepada Allah, tapi doa itu sendiri juga ibadah. Jadi kalau Anda berdoa, Anda beribadah. Diterima atau tidak diterima, itu Anda sudah dapat pahala. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan tidak ada doa yang lebih mudah diterima dibanding doa di bulan suci Ramadan ini. Apalagi nanti malam ini, malam 27. Jadi manfaatkan berdoa yang baik, sehingga nanti kita bisa membangun muamalah ya, koneksitas dengan Allah ini yang berkualitas. Rasulullah mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian para ulama mengatakan ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah interaksi. Nah sekarang perlu dipertanyakan ya, bagaimana interaksi saya, muamalah saya dengan Allah ketika saya sholat, ketika saya berpuasa, ketika saya berhaji, ketika saya berzakat misalnya. Ini semuanya ini akan menentukan bagaimana kualitas kita ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi ada interaksi vertikal, kemudian ada interaksi horizontal. Kalau vertikal kita ini baik, maka nanti horizontalnya menjadi baik. Kalau orang itu sudah baik ibadahnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah, nanti Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Saya cinta kepada seseorang ini. Fa'ahibbu. Kamu saya perintahkan untuk mencintai orang ini. Jibril itu barangkali direkturnya malaikat itu ya. Jibril itu kemudian mengumumkan kepada para malaikat, ya malaika innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Allah mencintai orang ini, kalian harus mencintai. Maka semua malaikat cinta pada orang ini. Nah kalau sudah seperti itu, nanti oleh Allah dibuat orang-orang di kanan kirinya itu semuanya cinta kepada orang ini. Itu untungnya kalau kita dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Membangun koneksitas yang baik, sehingga nanti
kita menjadi orang favorit. Dan Rasulullah SAW memberi parameter siapa sebetulnya orang yang paling baik itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man yudzakirukum billahi ru'yatuhu wa yazidu fi amalikum mantiquhu wa yurghibukum al-akhir amaluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dari kalian adalah orang yang kalau dilihat, Anda bertemu dengan orang itu ya, Anda mengingat yang baik-baik saja, mengingat ibadah, mengingat zikir, mengingat doa, ketemu orang itu saja. Dan kalau orang itu berbicara, dia akan membuat kita semakin banyak beramal. Karena orang yang sudah akrab dengan Allah, bicaranya, sikapnya, senyumnya, semuanya itu menyenangkan. Dan itu membuat kita kalau bertemu dengan orang yang terbaik menurut Rasulullah, ukur parameter orang yang paling baik menurut Rasulullah, ya orang seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat amalnya, jadi ada kita lihat orangnya. Dengan melihat orangnya, kita sudah senang untuk mengingat Allah, senang untuk ingat ibadah, melihat orangnya saja. Nah kemudian kalau orang itu berbicara, kita senang untuk menambah amal kita. Karena bicaranya itu selalu baik, selalu nasihat. Dan kalau kita melihat amalnya orang tersebut, kita ingin meniru seperti orang itu. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang yang terbaik menurut parameter Rasulullah, kita akan semakin banyak amalnya, semakin banyak baik perilakunya, dan semakin senang dengan mengingat Allah, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Inilah saudara-saudara yang harus kita perjuangkan, supaya kita nanti pasca Ramadan itu menjadi orang yang lebih baik, bukan orang yang sama, harus lebih baik. Dan itu tidak otomatis. Kita harus berpikir, saya harus mengkondisikan dampak positif dari ibadah puasa ini. Saya kira itu adalah sangat esensial ya, penting sekali untuk diperhatikan. Sebab saya kira nggak mungkin orang menjadi baik tanpa usaha untuk menjadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak bisa kita berubah dengan sendirinya. Kita harus ada iradah untuk berubah. Kemudian berjuang, dan berjuang itu mesti nanti ada kendala-kendalanya. Terus kita perjuangkan, kita doa, kita upayakan, insya Allah berhasil. Dan inilah sebenarnya orang-orang yang sukses ibadah puasanya. Dan Idul Fitri nanti ada orang keluar dari rumahnya bersih dosanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu insya Allah. Tinggal kita minta maaf antar sesama. Itu namanya silaturahmi. Kalau Anda sudah bersih, kemudian bersilaturahmi, Masya Allah, itu ciri-ciri khas orang surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian itu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.